Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul ajar yang telah saya buat. Mengenai penjelasan modul ajar adalah perangkat pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk membantu guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik dengan tujuan tertentu. Yaitu yang pertama ada terkait informasi umum bagian A, yaitu identitas. Identitas modul itu merupakan bagian awal dari modul ajar yang berisi informasi dasar tentang dokumen pembelajaran tersebut. Informasi ini meliputi nama penyusun, sekolah asal, tahun penyusun, jenjang pendidikan, mata pelajaran, fase atau kelas dan semester, materi pokok serta alokasi waktu pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu B, poin B, kompetensi awal. Bagian kompetensi awal berfungsi untuk mengidentifikasi kemampuan dasar yang sudah seharusnya dimiliki peserta didik. Sebelum memulai pembelajaran dengan modul ini penting untuk memastikan bahwa peserta didik siap menerima materi baru yang akan diajarkan. Dalam modul ini, peserta didik diharapkan sudah mampu membaca Al-Quran dengan tartil serta mengenal huruf hijaiyah dan tanda baca. Kompetensi awal ini menjadi pondasi dalam memahami dan mempraktikkan hukum bacaan seperti matobi'i dan lain-lain. Yang C, profil pelajar Pancasila. Bagian ini menggambarkan nilai karakter yang dikembangkan dalam proses pembelajaran sesuai dengan konsep pelajar Pancasila. Nah, modul ini dirancang tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan akademik, tetapi juga karakter siswa dalam konteks ini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, ditanamkan melalui pembiasan membaca Al-Quran sebagai bentuk ibadah. Melanjutkan poin yang D, sarana dan prasarana. Bagian ini mencantumkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Dalam modul ini, sarana dan prasarana meliputi Al-Quran, buku teks Al-Quran hadis, papan tulis dan spidol, dan media pembelajaran digital. Ketersediaan sarana dan prasarana ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran, terutama dalam praktik membaca dan latihan pengenalan hukum bacaan tajwid. Yang poin E, target peserta didik. Nah, bagian ini menjelaskan siapa sasaran utama dari modul pembelajaran. Nah, modul ini ditunjukkan bagi peserta didik reguler kelas 8 MTS yang sudah memiliki kemampuan membaca Al-Quran tingkat dasar. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum tajwid, yang khususnya matobi'i. Peserta didik dengan kemampuan di bawah rata-rata mungkin memerlukan bimbingan tambahan, sementara yang sudah mahir bisa diberikan materi pengayaan seperti perbandingan antar jenis mat dalam qiraat. Baik, melanjutkan yang poin F, model pembelajaran. Nah, di sini menjelaskan bahwa model pembelajaran yaitu menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan selama kegiatan belajar modul ini. Menerapkan beberapa metode aktif yang mendorong partisipasi peserta didik. Yang pertama yaitu diskusi kelompok, digunakan untuk membahas hukum bacaan matobi'i secara kolaboratif. Dan yang kedua, praktik membaca. Peserta didik melatih pembacaan ayat sesuai tajwid yang benar. Dan yang ketiga, analisis ayat. Nah, di sini peserta didik mencari dan mengidentifikasi hukum bacaan dalam ayat-ayat Al-Quran. Model ini biasanya dirancang untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktik, serta meningkatkan kemampuan analisis siswa dalam memahami tajwid. Selanjutnya yaitu komponen inti. Bagian A yaitu tujuan kegiatan pembelajaran. Nah,
Di sini bagian ini merinci pencapaian pembelajaran yang diharapkan setelah peserta didik mengikuti kegiatan belajar. Nah, tujuan disusun secara spesifik agar guru dan siswa memiliki panduan yang jelas. Nah, di dalam modul ini peserta didik diharapkan yang pertama yaitu menjelaskan pengertian matobi'i, yang kedua menyebutkan huruf-huruf matobi'i, yang ketiga membedakan hukum bacaan matobi'i dari mat yang lainnya, yang keempat menemukan contoh matobi'i dalam Al-Quran. Nah, tujuan ini selaras dengan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi dan penguatan karakter. Yang kedua yaitu yang poin B, pemahaman bermakna. Nah, di sini pemahaman bermakna adalah konsep inti atau nilai penting yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Nah, di dalam modul ini peserta didik diharapkan memahami bahwa matobi'i adalah hukum bacaan yang wajib dipanjangkan 2 harokat dalam pembacaan Al-Quran untuk menjaga keindahan dan ketepatan tajwid. Nah, di sini ini juga membantu siswa memahami relevansi materi terhadap praktik ibadah mereka. Yang poin C yaitu pertanyaan pemantik. Nah, di sini pertanyaan pemantik digunakan untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan membuka diskusi awal. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini memancing partisipasi aktif dan berpikir kritis. Dalam modul ini pertanyaannya yaitu meliputi yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan matobi'i? 2. Apa saja huruf-huruf matobi'i? Dan yang ketiga, bagaimana cara membaca matobi'i dengan benar? Baik, saya akan melanjutkan yang poin D, kegiatan pembelajaran. Nah, bagian ini menjelaskan skenario pembelajaran secara rinci berdasarkan alokasi waktu 2 kali 45 menit dibagi ke dalam 2 pertemuan. Yaitu yang pertama, pertemuan pertama pendahuluan 15 menit, yaitu doa, penyampaian tujuan, meninjau pemahaman awal. Kegiatan inti 60 menit. Yang pertama yaitu penjelasan teori matobi'i, dan yang kedua identifikasi bacaan dalam Al-Quran. Terus dilanjut penutup 15 menit. Pengulangan poin penting yaitu tanya jawab, pemberian tugas lanjutan. Dilanjut pertemuan kedua, pendahuluan 15 menit, review materi, membahas tugas. Kegiatan inti 60 menit. Yang pertama yaitu praktek membaca ayat dengan matobi'i. Yang kedua latihan mandiri dan evaluasi oleh guru. Dilanjut penutup 15 menit. Kesimpulan, refleksi, tugas membaca lanjutan. Dilanjut yang poin E yaitu refleksi. Nah, refleksi ini membantu siswa menilai pemahaman dan perasaannya terhadap materi. Dalam modul yang saya buat ini, siswa diminta menulis tentang apa kesulitan mereka dalam membaca matobi'i dan apa manfaat memahami hukum bacaan tersebut. Refleksi juga mendorong kesadaran diri dan perbaikan berkelanjutan. Terus lanjut yang poin F, asesmen atau penilaian. Nah, di sini penilaian mencakup ada 3 aspek utama, yaitu kognitif, keterampilan, dan sikap. Nah, yang pertama yaitu penilaian kognitif, tes tertulis atau pilihan ganda, isian, dan esai untuk mengukur pemahaman teori. Dilanjut yang poin 2 yaitu penilaian keterampilan. Praktik membaca di depan guru atau kelompok dinilai dari aspek tajwid, kelancaran suara, dan tartil. Dilanjut yang poin G yaitu kegiatan pengayaan dan remedial. Nah, di sini ada masing-masing penjelasan, yaitu pengayaan untuk siswa yang mahir diberi tugas menganalisis lebih banyak contohnya dan membandingkan matobi'i dengan mat lain. Kalau remedial itu untuk siswa yang belum memahami, dilakukan pembacaan ulang dan dibimbing khusus agar mencapai ketuntasan. Nah, dilanjut lagi yang poin H, uji pemahaman.
Uji pemahaman ini adalah evaluasi akhir untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran dilakukan melalui tes tertulis, yaitu menguji teori dan penerapan metode BI. Ada juga tes praktik, pembacaan langsung di hadapan guru. Hasil asesmen ini menjadi dasar untuk tindak lanjut pembelajaran atau pemberian bimbingan tambahan. Oke, dilanjut yang pembahasan lampiran ini. Ya, ada poin A, yaitu lembar kerja peserta didik yang disingkat LKPD. Nah, bagian ini menyajikan aktivitas terstruktur yang membantu peserta didik memahami materi secara lebih aktif dan mandiri. Nah, lembar kerja juga memfasilitasi kolaborasi dan refleksi. Nah, di modul saya ini terdapat ada 2 LKPD dalam modul ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi metode BI. Nah, peserta didik diminta membaca Quran surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat 1-5. Mereka mengidentifikasi kata yang mengandung metode BI, mencatatnya dalam tabel, lalu mendiskusikan hasilnya dalam kelompok. Dilanjut LKPD yang kedua yaitu praktik membaca metode BI. Peserta didik membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah ayat 255 dan Quran surat Al-Ikhlas. Mereka menandai bacaan metode BI, membaca dengan panjang 2 harokat, berlatih bersama dan mencatat kesulitan yang dihadapi. LKPD ini melatih baik aspek kognitif maupun keterampilan membaca. Oke, dilanjut poin B yaitu bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan mendukung pemahaman teori dan praktik dalam modul ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama untuk guru. Kitab tajwid klasik seperti Tuhfatul Atfal dan Matan Jazariyah, yang referensinya modern seperti buku Al-Quran Hadis kelas 8 dari Kementerian Agama Republik Indonesia 2020. Buku tajwid praktis dari Lembaga Pendidikan Islam. Untuk yang peserta didik yaitu buku teks atau modul yang memuat hukum metode BI, artikel-artikel tajwid, video tutorial tajwid dari ustadz atau guru Al-Quran. Referensi ini penting untuk pembelajaran mendalam dan berkelanjutan di luar kelas. Dilanjut poin C yaitu glosarium. Nah, di sini glosarium berisi istilah penting dalam materi serta definisinya secara singkat agar peserta didik memahami istilah yang digunakan. Contoh isi glosarium dalam modul ini yaitu mat, artinya panjang bacaan dalam Al-Quran. Tajwid, ilmu membaca Al-Quran dengan benar. Huruf mat, huruf yang menyebabkan mat yaitu alif, wawu, dan ya dalam kondisi tertentu. Harokat fathah tanda bacanya berbunyi A, harokat kasroh tanda baca berbunyi I, harokat doma tanda bacaan berbunyi O. Glosarium membantu memperkuat pemahaman terminologi keagamaan dan kebahasaan. Oke, selanjutnya yaitu dilanjut poin D, daftar pustaka. Daftar pustaka mencantumkan sumber-sumber yang dijadikan rujukan penyusunan modul. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.